Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Halo teman-teman, kembali lagi dalam program Kalam Kajian Islam Spesial Bulan Suci Ramadan DNM TV bersama saya Winda Fajriani. Pada episode kali ini kita akan membahas tema tumbuhkan sikap sabar dengan berpuasa. Bulan Ramadan dikenal juga sebagai Syahrul Sabar, di mana mengajarkan kita untuk menahan diri dari keinginan sesaat, sehingga menguji diri untuk tetap kuat mengendalikan dan bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit. Rasa lapar dan haus selama berpuasa mengajarkan kita bagaimana cara bersabar, karena menunggu waktu berbuka adalah godaan yang harus kita tahan. Sesuai sabda Rasulullah SAW, puasa itu separuh dari sabar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa ternyata ibadah puasa identik dengan yang namanya bersabar. Mereka yang menjalankan ibadah puasa memerlukan kesabaran yang cukup. Namun, bagaimana cara menumbuhkan sikap sabar dengan berpuasa? Dan apa kaitan sikap sabar dengan bulan Ramadan? Untuk menjawab pertanyaan ini telah kami hadirkan narasumber kita, yakni Ustaz Qomus Mustamin MPD. Tanpa basa-basi, langsung saja kita menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Terkait dengan tema kita pada hari ini, yakni menumbuhkan sikap sabar dengan berpuasa. Ya. Sebenarnya kenapa bulan Ramadan dikenal juga sebagai Syahrul Sabar atau bulan kesabaran nih Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Iya, jadi bulan Ramadan atau bulan puasa juga disebut sebagai bulan sabar. Ya, kenapa kita mesti bersabar? Karena tentu di dalam bulan suci Ramadan ini kita akan menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan, ya, sehingga kemudian tidak akan mungkin kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan kecuali dengan kesabaran, ya, sehingga dalam satu bulan ini yang kalau dia disebut sebagai bulan sabar, maka disinilah kita memenuhi hati kita, seluruh apa yang ada pada jasad kita itu dengan kesabaran, ya, sabar di dalam melaksanakan puasa di siang hari, kemudian sabar di dalam melaksanakan sholat tarawih di malam harinya, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah dan seterusnya. Ya. Baik, kemudian apa kaitan sikap sabar dengan berpuasa, Ustaz? Iya, sikap sabar dengan puasa, kalau kita lihat sabar itu kan ada sabar dalam menjalankan ketaatan atau perintah, kemudian ada juga bersabar dari meninggalkan dosa dan maksiat, serta bersabar terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam puasa kita mendapatkan 3 hal itu, yaitu kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian kita patut untuk bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga mesti bersabar di dalam meninggalkan larangan-larangan di dalam puasa, ya, utamanya misalnya makan, minum, tidak berhubungan suami istri, ya, di siang hari. Kemudian untuk jasad kita, mata kita, ya, telinga kita, lisan kita, semua kita harus menahan diri, ya, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk misalnya tidak bergibah, ya, kemudian bersabar dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berpuasa, hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, pada diri kita ketika kita tidak ketika kita berpuasa, ya, kita menahan lapar dan dahaga, itu kan menimbulkan sesuatu yang menyusahkan, ya, diri kita. Ya, bisa jadi ada orang yang misalnya sakit perut atau emah, ya, ketika dia berpuasa, ya, sehingga apa yang ditimbulkan dari puasa itu dia bisa bersabar di dalamnya, ya. Apa yang dimaksud sabar dalam informasi dalam berpuasa, Ustaz? Baik, jadi kalau kita mau melihat, ya, arti daripada puasa itu adalah al-imsak, artinya menahan.
Demikian pula dengan puasa. Puasa itu juga sabar itu dalam bahasa Arab artinya al-habas. Arti daripada al-habas itu adalah menahan. Jadi sama-sama menahan. Ya, puasa itu adalah sabar itu sendiri. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan misalnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Oleh sebagian ahli tafsir, misalnya Imam Mujahid mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sabar di situ adalah puasa. Ya, kenapa? Karena dengan menjalankan puasa maka itu membutuhkan kesabaran, ya, dan itulah yang akan menolong seseorang, ya, baik untuk kepentingan dunianya ataupun kepentingan akhiratnya. Sehingga puasa itu sangat identik dengan kesabaran. Kalau kita ingin mencari amal atau ibadah yang paling mengajarkan kita bersabar atau arti daripada kesabaran, maka itu ada pada puasa. Ya. Baik, bagaimana cara menumbuhkan sikap sabar, Ustaz? Iya, sikap sabar tentu dengan at-tasabur itu sendiri, ya, artinya berlatih untuk bersabar, ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berlatih untuk sabar, maka Allah akan menyabarkan, ya, orang tersebut, ya. Nah, orang yang berpuasa, ya, ketika misalnya mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, maka di situ dia berupaya untuk bagaimana tidak makan, bagaimana tidak minum, dan menjaga dari hal-hal yang haram. Maka ini semua membutuhkan kesabaran. Dan agar kemudian kita bisa bersabar, maka ada banyak hal yang mesti kita setting pada diri kita. Misalnya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana orang yang berpuasa itu akan diberi pahala yang tidak ada batasannya, ya. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya kullu amali ibni adam yudha'af al-hasanah bi asyri amsalihha. Setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan kebaikannya, dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, illa as-saum, kecuali puasa, ya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu, kata Allah dalam hadis qudsi, itu adalah milikku dan sayalah yang akan membalasnya. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalasnya. Nah, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang akan diberi pahala tanpa batas, ya. Dan di dalam puasa inilah kita mendapat pahala yang tanpa batas itu tadi. Kalau misalnya sholat, orang yang sholat berjamaah mendapat 27 derajat, jelas berapa pahalanya, ya. Tetapi ketika puasa maka tidak ada yang mengetahui sampai di mana pahala yang akan Allah berikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sehingga ketika misalnya kita bersabar atas puasa yang kita lakukan itu, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang tak terhingga buat kita, dan itulah yang akan membuat kita bertahan, ya, membuat kita bertahan bahwa kalau saya bertahan maka saya akan diberi pahala tanpa batas. Dan tentu dengan mengingat keutamaan daripada puasa itu sendiri, maka itu akan menjadikan kita bersabar untuk menjalankan perintah puasa ini, ya. Misalnya bahwasanya puasa itu adalah junnah, puasa itu adalah benteng, ya, perisai yang akan menghalangi seseorang dari masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya man shoma yawman fi sabilillahi ba'adahullahu anin nari sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam sehari saja, maka akan dijauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu satu hari, ya. Satu hari saja 70 tahun perjalanan kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa mendapatkan keutamaan itu maka perlu ada kesabaran pada diri kita, ya. Baik, kemudian praktik apa saja yang dapat kita lakukan untuk konsisten mengendalikan sikap sabar selama bulan Ramadan, Ustaz? Iya, tentu kita mesti mengingat bahwasanya setiap amal dan kebaikan yang kita kerja itu
akan membuahkan berkah. Ya, dan Ramadan ini sendiri itu adalah berkah. Ya, apa itu berkah? Berkah itu adalah sesuatu yang menetap pada diri kita, sesuatu yang tidak tercabut dari kita. Nah, demikian pula ya, ketika kita berpuasa, ya, kita berharap bahwa dari puasa ini kita akan terus bersabar, dan itulah wujud bentuk daripada berkah daripada puasa kita dengan kita bersabar di dalamnya. Iya. Kemudian Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, namun karena rasa lapar dan haus yang ia rasakan, emosinya itu menjadi tidak stabil atau mudah marah. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz terkait kasus ini? Ya, dalam hal ini Nabi sendiri pernah mengingatkan, ya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wala yajhal wa ini mru'un shaimun qatalahu asyatamahu falyakul inni shaim inni shaim. Apabila salah seorang di antara kalian itu berpuasa, maka janganlah dia melakukan perbuatan rafas, ya, yaitu perbuatan keji, ya, perbuatan keji atau ucapan-ucapan keji, dan jangan pula berbuat yang seperti orang bodoh, ya, misalnya ada orang yang suka teriak-teriak di tengah-tengah orang banyak, ya. Kemudian kalau ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mengajaknya bertengkar, ya, berselisih, maka katakan kepada orang tersebut bahwasanya inni shaim, saya berpuasa 2 kali. Untuk apa? Pertama, untuk mengingatkan diri orang tersebut bahwa saya ini lagi berpuasa, saya tidak boleh meladeni Anda, dan Anda juga kan sementara berpuasa. Jadi mengingatkan dirinya dan juga mengingatkan orang lain. Nah, bentuk kesabaran ini bukan hanya ketika dia berpuasa, tetapi bagaimana setelah puasa ini pun juga masih berlanjut. Ya, jangan mengatakan bahwa sekarang saya lagi puasa, sebentar maghrib habis buka kita kalau mau berkelahi, ayo kita berkelahi. Ya, nah, tidak begitu konsepnya. Jadi konsepnya adalah bagaimana puasa ini mengajarkan seseorang itu untuk mengendalikan amarah, ya, dan melampiaskan emosinya itu tadi. Makanya kalau orang berpuasa, buah daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, ya kan, seperti itu, agar kamu bertakwa. Dan di antara ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam surah Al-Imran adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak ketika dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi puasa itu menghasilkan orang-orang yang sabar, menahan emosi, dan memaafkan orang lain. Ya, itu diantara buah, ya, daripada puasa itu sendiri. Baik, Ustaz. Nah, bagaimana jika kasus tadi itu terjadi pada diri kita sendiri? Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Iya, tentu marah itu sendiri pada dasarnya adalah sifat dasar manusia. Ya, bahkan disebutkan bahwa sekiranya tidak ada sikap marah, maka manusia tidak bisa bertahan. Ya, maka perlu ada marah. Ya, tetapi dalam hal ini tentu sikap marah yang menjadi karakter, yang menjadi sifat dasar itu tidak boleh ada pada diri seorang mukmin. Ya, marah pada seorang mukmin itu boleh saja ada pada saat-saat yang ditentukan. Nah, untuk bisa mencegah marah ini sendiri, banyak hal yang mesti kita lakukan. Di antaranya misalnya ketika kita marah, maka kita mengingat bahwa marah ini dari syaitan, maka kita berlindung kepada Allah SWT dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pernah ada 2 orang sahabat bertengkar di hadapan Nabi SAW. Mereka marah dan melampiaskan, ya, emosi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya tahu ada ucapan, sekiranya mereka ucapkan itu, maka mereka bisa mengendalikan emosi mereka itu, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka marah. Ya, dan juga karena marah itu dari syaitan, ya, maka bisa dengan berwudu, ya, karena berwudu menggunakan air, ya, dan air bisa memadamkan api, ya kan, seperti itu, karena syaitan berasal dari api. Kemudian ketika ada orang marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk, dan kalau dia masih marah maka hendaknya dia berbaring, ya. Jadi jangan dibalik,
Ketika marah dalam keadaan duduk, tiba-tiba berdiri. Nah, itu akan menambah emosi seseorang. Ya. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah melihat bahwasanya orang yang berpuasa itu adalah orang yang selalu bersabar. Ya, tidak meladeni orang yang mengajak dirinya bertengkar atau berselisih. Ya. Selain berpuasa, Ustaz, apakah ada ibadah lain yang mengajarkan kita bersabar selama bulan Ramadan ini? Baik. Saya kira sholat tarawih sangat mengajarkan kita juga untuk bersabar ya. Kenapa? Karena di siang hari kita puasa, kita lapar, kita haus, kita capek, ya, kita mengantuk. Tetapi kemudian setelah sholat isya kita kembali mengerjakan sholat tarawih. Ya, dan itu minimal yang biasa kita lakukan adalah 8 rakaat ditambah 3, 11 rakaat. Ada juga yang mengerjakan 20 rakaat. Ini membutuhkan kesabaran. Kalau tidak ada sabar, kita tidak memikirkan misalnya apa yang akan kita hasilkan dari ibadah sholat tarawih ini, maka pasti kita tidak akan bisa melaksanakan itu. Terlebih lagi misalnya di 10 malam terakhir ini ya, ini sudah hampir masuk 10 malam terakhir, itu ada malam yang paling terbaik dalam sebulan ini ya. Allah sendiri sudah bersumpah walayalin asyir, dan demi 10 malam terakhir, baik ganjilnya maupun genapnya, wasyaf'i wal watar. Ya, kalau Nabi ketika masuk bulan 10 malam terakhir dari Ramadan ini, beliau menambah mujahadahnya, semangatnya di dalam beribadah, sampai kemudian beliau harus beriktikaf, dan itu membutuhkan kesabaran. Bayangkan dari malam 21 sampai malam 29 atau 30 itu menetap di masjid dan tidak keluar sama sekali dari masjid. Iya. Baik. Kemudian Ustaz, hikmah apa yang kita dapat dari menerapkan sikap sabar ini selama bulan Ramadan? Iya. Tentu kesabaran banyak sekali hikmahnya, di mana kesabaran ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki sikap azam, ya. Dan memang Allah menyuruh kita untuk punya kesabaran seperti sabarnya ulul azmi, ya. Tahu kan ulul azmi, Rasul ulul azmi, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Bersabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Ya, mereka ada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dimaksud dengan sabar ulul azmi? Sabar ulul azmi itu adalah sabar pilihan. Ya, ada sabar tapi sabar terpaksa. Banyak nabi, banyak rasul yang diutus, tapi tidak semua mereka tergolong dalam ulul azmi. Ya, misalnya Nabi Yakub bersabar, beliau dipisahkan dari anaknya Nabi Yusuf yang sangat dia cintai. Ya. Sampai kemudian buta mata beliau, tetapi beliau tidak dianggap sebagai ulul azmi. Kenapa? Karena ternyata sabarnya itu karena memang harus dia bersabar di situ. Ya, dia terpaksa untuk bersabar. Tetapi kemudian 5 nabi, 5 rasul yang kita sebutkan tadi, mengapa mereka bersabar? Sabar mereka itu adalah karena sabar pilihan. Mereka memilih bersabar. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ya berdakwah selama 950 tahun. Ya, dicaci, dimaki, ditolak, tidak ada yang mau menerima. Hanya kurang lebih 80 orang yang beriman kepada beliau di dalam berdakwah. Tapi kenapa beliau tetap berdakwah? Karena itu pilihan. Itu pilihan. Nah, demikian pula misalnya ketika kita berpuasa, sabar kita ini sabarnya karena apa? Misalnya Winda, sabar kenapa? Karena ya sudah kewajiban, maka saya mau tidak mau saya harus puasa. Atau ini sabar pilihan? Seperti yang pertama. Dan harus juga ditingkatkan ke yang kedua. Kenapa? Karena Winda bisa memilih pulang dari studio ini, masuk ke kamar, minum air, itu kan bisa menjadi pilihan. Ya, tetapi kemudian kita bersabar ya, memilih ini bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan saya mesti melakukannya, tidak hanya sekadar kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini menjadi sebuah ikhtiar, menjadi sebuah kebaikan yang mesti dilakukan. Bahkan disebutkan bahwa sekiranya mungkin agama tidak memerintahkan kita untuk berpuasa, maka secara naluri kita memang mesti melakukan puasa itu sendiri. Ya. Itu saya kira hikmah ya. Bagaimana cara istiqomah Ustaz agar sikap sabar ini terus berlanjut hingga Ramadan usai? Baik. Kesabaran itu
memang tidak bisa diraih dalam sekejap atau misalnya bertahan pada saat itu saja, tetapi memang kesabaran itu perlu untuk selalu dikuatkan dan ditingkatkan. Ya, makanya Allah menyuruh bahwa isbiru wasobiru warobitu, sabarlah dan perkuatlah kesabaranmu. Ya, dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kalau kita ini mau mendapatkan keberkahan, maka kita mesti komitmen di dalam melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan perlu kita ingat bahwa Nabi dulu ketika melakukan sebuah amal, maka beliau itu menetapi amal itu. Beliau tidak meninggalkan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza amila amalan asbatahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengerjakan sebuah amal maka beliau menetapinya. Ya, beliau tidak meninggalkan. Nabi pernah mengingatkan Abdullah bin Amr bin Al-As yang sangat bersemangat di dalam berpuasa. Ya, beliau mau berpuasa sepanjang tahun. Ya, Nabi mengatakan tidak, cukup kamu puasa Senin Kamis. Abdullah bin Amr mengatakan, saya masih bisa lebih daripada itu ya Rasulullah. Nabi mengatakan kalau begitu tambah puasa bid, 3 hari dalam setiap bulannya, ya, di malam 13, 14 dan 15. Ya, Abdullah bin Amr mengatakan saya masih bisa lebih daripada itu. Ya, lalu kemudian Nabi mengatakan bahwa kalau begitu puasalah seperti puasanya Nabi Daud, yaitu puasa sehari dan berbuka sehari. Ya. Kemudian itu semangat Abdullah bin Amr yang yang Nabi takutkan jangan sampai beliau nanti tidak bisa istiqomah menjalankan. Kenapa Nabi mengingatkan ini agar kemudian tidak terlalu berlebihan di dalam beribadah? Karena jangan sampai kemudian beliau nanti akan menyesal. Dan betul di akhir hidup ketika beliau Abdullah bin Amr ini sudah tua renta, ya disitulah beliau merasakan hikmah dari kenapa beliau tidak harus berpuasa sepanjang tahun, ya seperti itu. Begitu pula misalnya semangatnya di dalam melakukan sholat malam, ya sholat malam. Nabi mengatakan bahwasanya sebaik-baik Abdullah adalah ketika dia istiqomah di dalam melaksanakan sholat malam itu sendiri, ya. Kemudian yang perlu juga kita ingat supaya kita ini terus istiqomah, bahwa khairul a'mali khawatimuha, sebaik-baik amal itu adalah pada ujungnya, ya, pada yang terakhir. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama misalnya bahwa al-ibratu fi kamali nihayat la binaksi al-bidayat. Ya. Yang menjadi perhitungan itu adalah kesempurnaan pada yang akhir, bukan kekurangan pada yang awal. Ya, makanya ketika misalnya di awal-awal kita telah semangat, maka itu harus dipertahankan. Dan kalaupun ada orang yang di awal itu masih lemah, maka di akhir daripada Ramadan ini ibaratnya seperti penunggang kuda yang berpacu, ya, dalam sebuah kompetisi, maka semakin mendekati garis finish, maka dia semakin memacu laju daripada kudanya tersebut, ya seperti itu. Baik, ya. Dari penjelasan Ustadz tadi, saya rasa sudah menjawab pertanyaan kita tentang kesabaran di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita, tidak hanya didengar namun juga diamalkan. Kepada Ustadz saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya sekaligus memberikan wejangannya pada hari ini. Sebagai kesimpulan, dengan kita berpuasa, kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja, namun juga dapat menumbuhkan sikap rasa sabar karena kita dilatih untuk menahan diri dari segala apa yang dapat membatalkannya. Saya Winda Fajriani pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa pada episode Kalam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.